Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang saat ini sedang online ya, siang ini saya mau sharing pada teman-teman ya tentang paket apa saja yang eh, kita sediakan ya buat teman-teman yang membutuhkan bahan-bahan ya, terutama teman-teman yang mungkin jauh dari toko kimia ya. Nah, jadi kita membantu teman-teman yang membutuhkan bahan ya, yang kesulitan mencari bahannya, dan saya mau sharing kepada teman-teman bahan apa saja yang kita siapkan untuk berbagai macam paket bahan sabun cair ya, sabun padat dan juga pembersih rumah tangga lainnya. Nah, buat teman-teman yang siang ini nonton live ya di Facebook Group ya, boleh ketik di komen apakah suara saya jelas atau kecil ya, atau putus-putus, boleh ketik di komen. Dan juga teman-teman nontonnya dari kota mana. Nah, bersyukur teman-teman di tahun 2020 kemarin, sejak bulan April ya sampai bulan Desember, ada lebih dari 1.000 paket ya yang sudah kita kirimkan buat teman-teman ya, selain juga teman-teman yang beli bahan sendiri di toko kimia yang teman-teman dekat ya di kotanya. Dan saya bersyukur ada banyak keluarga yang hari ini sudah bisa bikin sabun cair, sabun padat, dan juga bahan-bahan pembersih rumah tangga lainnya. Dan pastinya pengeluaran kita akan jadi lebih hemat ya, apalagi saat ini kita memang harus berhemat dan juga harus menjaga kebersihan. Nah, jadi dua-duanya kita dapat. Dan bersyukur sekali ya teman-teman semua, kita memasuki tahun 2021 ya, dan tetap harus semangat ya. Dan saya punya goal bagaimana ada 5.000 keluarga di tahun 2021 ini yang bisa membuat bahan-bahan cuci piring, sabun cair lainnya, dan juga pembersih rumah tangga sendiri di rumah ya, supaya ada 5.000 paket yang bisa membantu tidak hanya dari sisi produk ya, tetapi juga dari sisi edukasi teman-teman. Jadi saya suka sekali belajar, dan apa yang saya pelajari juga saya ingin berbagi sama teman-teman. Nah, kita mulai sekarang ya. Jadi ini batch pertama ya, karena saya acak. Jadi di sekitar saya ini sudah ada paket-paket bahan yang kita sudah siapkan untuk dikirim. Jadi saya mau sharing pada teman-teman. Teman-teman boleh nanti catat ya bahan-bahannya itu apa saja ya. Nah, ini saya tunjukkan salah satu paket yang sudah disiapkan seperti ini ya teman-teman. Jadi bentuk paketnya itu sebelum kita kirim itu seperti ini, dan ini merupakan satu paket cuci piring ya. Jadi satu paket cuci piring kita mau eh, buka ya paketnya isinya apa aja, dan teman-teman nanti bisa cek ya. Kalau misalnya teman-teman mau bikin boleh, atau teman-teman mau jual kembali juga bagus ya. Artinya teman-teman bisa mencari peluang ya, bagaimana membantu orang lain untuk bisa mendapatkan bahan-bahan ini. Nah, tentunya bahan-bahan ini bisa teman-teman beli di toko kimia terdekat di kota teman-teman ya. Jadi ini selain teman-teman bisa bikin, juga teman-teman bisa jual juga ya. Nah, paketannya seperti ini. Jadi ini paket cuci piring, dan saya akan buka isinya ini apa aja ya. Kalau ada pertanyaan, teman-teman boleh ketik di komen. Nah, kita buka. Kadang ada yang tanya foto produknya mana ya. Kadang-kadang kita nggak sempat foto, tapi ini nanti akan saya foto supaya kalau teman-teman butuh bahannya apa aja, kita sudah siap. Nah, ini belum ada tulisan Texaponnya. Boleh saya dibantu label Texapon supaya teman-teman paham. Nah, jadi ini adalah Texapon ya teman-teman. Kita masukkan ke dalam box seperti ini dan diberikan kotak ya supaya tidak pecah, karena di awal-awal itu kita kirim itu nggak pakai bubble. Jadi ini kita double dengan bubble, walaupun kita sudah kasih kotak itu masih pecah ya, karena mungkin di paket itu dibanting-banting ya teman-teman. Jadi ini isinya Texapon 1 kilo ya, beratnya Texapon 1 kilo. Nah, kalau teman-teman ke toko kimia, teman-teman bisa bilangnya itu Texapon
atau emal 70 ya, atau N270 ya. Kenapa? Karena kadar busanya itu 70%. Nah, ini saya label dulu. Jadi biasanya kita label di atas kotak itu. Jadi ini Texapon. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Jadi ini Texaponnya, satu kotak seperti ini ya. So, boleh saya ambilkan Texapon yang masih plastikan. Nah, kemudian yang kedua itu NaCl ya. Jadi NaCl-nya kita berikan setengah kilo seperti ini ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya mau ditambah, teman-teman bisa tambah menggunakan garam dapur, itu bisa ya. Yang penting teman-teman harus larutkan dulu, kemudian diambil yang bagian jernihnya, karena kalau garam itu ada dua ya, teman-teman. Kalau garam yang teknis ya, hanya untuk produksi, itu garamnya putih dan dia tidak perlu disaring lagi, otomatis tinggal pakai. Tapi kalau garam dapur ya, teman-teman, atau garam yang biasa dijual di pasaran ya, atau namanya NaCl, itu teman-teman bisa cairkan, larutkan dulu, tetapi harus diendapkan dulu, diambil yang jernihnya. Apa namanya, cutter kali ya. Nah, jadi isinya Texaponnya seperti ini. Dalam kotak ini ya, jadi beratnya 1 kilo ya, teman-teman. Nah, ini kalau ke toko kimia bilangnya Texapon atau emal 70 ya, atau N70 270 seperti ini. Nah, kemudian kita bubble seperti ini supaya tidak pecah ya. Alhamdulillah di akhir-akhir itu kita pakai bubble ya, itu lumayan aman ya, tidak pecah. Nah, selain NaCl juga ada bungkusan seperti ini ya, yang isinya bahan-bahan. Saya akan buka. Ini SLS buburnya mana? SLS bubur. Nah, jadi ini saya buka di dalam plastik ini ya, teman-teman. Jadi untuk cuci piring. Jadi bahan utamanya itu adalah Texapon dan garam. Ya, ini tambah air itu sudah bisa jadi sabun. Ya, jadi sederhana sekali ya, teman-teman. Kalau mau bikin sabun, sebetulnya Texapon ini sudah sabun ya, teman-teman. Jadi Texapon ini sendiri sudah sabun, sudah mengandung busa yang banyak ya. Hanya memang untuk kulit yang sensitif ya, kalau kita langsung gunakan Texapon saja untuk cuci piring ya, busanya sudah banyak. Nah, tapi kita perlu mengencerkannya dengan air supaya tidak terlalu panas di tangan ya, dan juga untuk menambah volume ya, supaya lebih hemat. Nah, jadi kita gunakan Texapon saja dengan air dan garam, itu sudah bisa jadi sabun cair, teman-teman ya, terutama untuk cuci piring ya, misalnya seperti itu. Nah, kemudian bahan lainnya di sini ada tipol. Ya, jadi kita tambahkan tepol untuk menambah busanya. Teman-teman boleh juga tambahkan bahan-bahan pembusa yang lain yang teman-teman mudah dapatkan di kota teman masing-masing. Ya, jadi bisa gunakan misalnya teman-teman bisa gunakan SLS bubuk misalnya, atau misalnya mau ditambah dengan ABS sedikit ya, misalnya seperti itu. Atau teman-teman bisa juga tambahkan bahan-bahan pembusa yang menambah busa yang lain ya, sesuai selera. Jadi itu tidak wajib ya, jadi ini hanya tambahan saja. Nah, untuk paketannya kita tambahkan tepol ya. Kemudian yang berikutnya ada gliserin ya. Kenapa kita kemas seperti ini, teman-teman? Jadi di dalam botol, di plastik, dan diberikan karet seperti ini supaya dia tidak meleleh ya, karena ada cairan tertentu yang dia mudah sekali teroksidasi udara, misalnya seperti parfum. Nah, parfum itu mudah sekali dia mencari cara untuk keluar ya, sehingga biasanya ini meleleh di sini, labelnya itu bisa basah ya.
Nah, jadi ini gliserin, kita taruh di sini gliserinnya. Kemudian yang berikutnya ada parfum. Ya, jadi ini bibit ya, teman-teman, ini bibit parfum. Kita gunakan jeruk nipis. Ya, semua botol plastik kita ikat dengan karet. Kemudian ada STPP. STPV-nya bukan untuk food ya, teman-teman. Jadi kita gunakan untuk sabun. Kemudian ada pewarna hijau bubuk. Saya kasih label dulu, ini belum ada labelnya. Nah, ini kita beri pewarna hijau seperti ini. Kemudian yang berikutnya ada ETA. Ya, ada ETA. Kemudian di sini ada ampitol. Ya, jadi ampitol ini untuk memperbanyak busa supaya daya bersihnya lebih bagus, busanya lebih banyak ya. Kemudian di sini ada sitrun. Ya, sitrun ini fungsinya untuk supaya cuciannya itu keset ya, tapi juga ada batasannya. Nah, rekomendasi untuk sitrun itu 1 gram per liter air ya, teman-teman. Dan juga sitrun ini bermanfaat untuk mengatur pH. Jadi ini dimasukkannya terakhir. Nah, setelah teman-teman bikin sabun cair, cek pH-nya. Kalau pH-nya ketinggian bisa diturunkan dengan sitrun seperti ini ya. Kemudian satu lagi ada NP10. Nah, NP10 ini sebagai emulsifier ya, supaya larutannya itu bisa menyatu, tidak pisah-pisah ya, teman-teman. Jadi dari berbagai bahan ini kan ada bubuknya, kemudian ada sitrun, ada juga bibit parfum ya, yang mereka berbeda-beda komposisi kimianya. Nah, supaya dia bisa menyatu, kita tambahkan NP10 ya. Nah, NP10 ini kita taruh di sini ya. Nah, kelihatan ya, teman-teman. Nah, ini jadi untuk cuci piring bahan-bahannya seperti ini, teman-teman bisa lihat ya, dan juga bisa nanti di screenshot ya bahannya itu apa saja. Nah, ini untuk cuci piring. Kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa ketik di komen. Dan untuk cara pakainya, itu kita sudah siapkan. Cara pakai itu sudah ada resep lengkap untuk cara pakainya. Jadi dalam setiap paket kita sudah berikan resep ya, supaya teman-teman mudah mengerjakannya. Jelas ya, teman-teman ya? Boleh ketik di komen. Jelas nggak? Suara saya jelas nggak? Nah, untuk setiap paketan itu kita berikan resep seperti ini ya. Jadi semua resep sudah dibuat tutorialnya seperti ini. Dan juga ada di channel YouTube saya, Nelly Andriani. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Jadi kalau saya buat produk ya, itu saya langsung share ke YouTube ya, supaya ada dokumen ya, teman-teman. Nah, jadi setiap paket itu kita sudah sediakan seperti ini, dan ini ada resepnya macam-macam ya di dalamnya. Jadi teman-teman mudah. Jadi tidak hanya resep cuci piring saja, tapi di sini sudah macam-macam resep yang saya buat sendiri. Ya, jadi seperti ini. Oke. Nah, ini teman-teman bisa catat. Jadi buat teman-teman yang mau bikin sendiri juga oke, mau dijual lagi teman-teman juga bisa ya. Tinggal teman-teman copy paste aja ya, atau teman-teman bisa share ya videonya untuk dibagikan ke teman-teman kita yang lain. Oke, kalau tidak ada pertanyaan ya teman-teman, kalau ada yang mau tanya silahkan. Dan juga teman-teman boleh ketik di komen nontonnya dari mana.
Oke, kita akan lanjut dengan bahan yang lainnya ya, tetapi melalui video yang berbeda ya teman-teman, karena saya akan share di YouTube supaya tidak terlalu panjang. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.